biasa. Saya itu di belakangnya bacanya. Emang nggak nge-share di grup ya materinya? Gua nge-share di grup ada Nggak ada bapaknya. Kenapa emang? Ini gua share aja. Di grup. Bisa. Udah. Udah di. Ini langsung mulai nungguin paket ya saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya, ini kayaknya mari kita sama-sama syukuri ya teman-teman, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa bernafas, bisa melihat indahnya dunia, gitu ya, dan masih bisa merasa hatinya tenang, gitu ya. Itu yang paling penting ya. Hatinya tenang dulu aja. Walaupun tenang aja dulu Pak hatinya ya. Nanti kita akan bahas ini Pak. Oh ini pas banget nih ya. Pas banget ini materinya ya. Oke, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita harus bisa setiap hari itu pada saat bangun tidur ya, teman-teman semuanya selalu bisa mengucapkan minimal ya, kalau doa bangun tidur sekarang udah lupa ya. Minimal alhamdulillahirabbil alamin. Sudah itu aja. Minimal itu. Ya, karena sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih diberikan kehidupan. Baik teman-teman semuanya, langsung saja karena nanti waktu ada Jumatan, terus juga ada pengarahan dari Pak Heksawan ya. Sekarang ini kita akan sama-sama membahas, sama-sama diskusi lah ya, diskusi tentang mindset. Nah ini kalau ngomongin mindset ya teman-teman, ini sangat luas banget ya, global banget terkait mindset. Apalagi di bidang psikologi. Kalau psikologi itu bahasa dunianya, tapi kalau di akhiratnya itu, bahasa agamanya itu ada lagi terkait mindset ya. Emang udah apa ya? Jadi ada berhubungan dengan hati ya kalau di dalam agama gitu ya. Itu di ajaran sufi, nah ataupun tasawuf itu dia lebih banyak membahas tentang mindset ataupun gitu ya. Tapi kita akan membahas terkait tentang the new psychology of success ya. Oke teman-teman, di dalam buku yang saya baca gitu kan, nah di sini ada Growth Mindset ya, oleh Prof. Carol Dweck. Dia itu jadi gini, di dalam buku ini mindset itu ada dua ya teman-teman. Ada yang growth mindset sama ada yang fixed mindset. Ya, artinya apa? Mindset berkembang dan sama stuck mindsetnya gitu ya. Di sini kita akan membahas. Nah, menurut Prof. Carol Dweck, merujuk kepada mindset seseorang itu selalu fokus pada upaya untuk menumbuhkan kecakapan dirinya. Oke, sebelum ke sini kita langsung ke tadi kasus ya, ke contoh. Teman-teman kalau punya masalah, contoh gini, siapa yang di sini pernah berantem? Saya. Berantem sama pasangan ayahnya, sama suami atau istrinya, sama teman kerjanya, atau sama anaknya, adiknya, kakaknya dan lain-lain. Siapa di sini yang pernah berantem? Semuanya pernah ya. Karena memang pasti beda kepala itu tuh beda pendapat konfliknya. Nah, oke. Di sini kalau misalkan teman-teman, saya mau tanya dulu deh. Sebelum kita bahas ke sini itu berhubungan ya. Pak Mukarram, kalau Bapak lagi berantem sama istrinya, Bapak biasanya ngapain? Kalau saya mendingan diam, Tinggal pergi, diam. Oke. Terus setelah diam pergi, balik lagi? Ya berharap makan. Sudah balik. Udah dimasakin. Udah gitu, udah lupa. Oke. Ada lagi? Coba kalau Iqbal, Bang, kalau sama Ayang kalau lagi berantem gimana Bang? Sama Ayang Beb.
Jadi lagi bang. Hah? Biasa aja ya. Biasa aja. Oh berarti emang sudah biasa berantem. Gitu. Oh gitu. Terus nggak ngapa-ngapain? Di Kalau kamar. lagi berantem. Anu ya Kak. Dia mana ya ngelakuin kalau salah ya salah. Oh gitu. Tapi kalau benar? Emang langsung aku ya. Dia Oh gitu. dia mau menang. Salah yang namanya kalau Iya. Baik teman-teman. Di sini ya. Masing-masing orang ini Mbak mempunyai cara tersendiri ya untuk menyelesaikan masalahnya. Ya. Tapi teman-teman. Kalau teman-teman ini termasuk dalam golongan ground mindset, otomatis teman-teman ini lebih fokus kepada solusi. Wah, ada masalah nih. Cepat langsung kita mencari solusi. Kalau nggak minimal gini, sadari itu adalah masalah kita. Oke, terjadi sekarang ini masalah gua, gitu kan. Dan ya udah sekarang terjadi sama gua kayak gini, gitu kan. Jangan terlalu larut di situ, langsung menyelesaikan, langsung cari solusi. Oke, next gue harus ngapain? Oke, ini sekarang gue lagi berantem nih sama istri yang sama kamu Karo, gitu kan? Udah mulai berantem, gitu kan? Kalau Pak Sofi dikunciin, kalau ada Mas Sofi enak nih, istri curhatnya katanya dikunciin ya. Nah, misalkan gitu ya. Oke, ini sekarang jadi masalah buat saya karena saya berantem sama istrinya, sama istri saya gitu kan. Otomatis menyadari bahwasanya ini adalah lagi kejadian berantem gitu kan. Jangan sampai berlarut sehingga kamu kalau udah stuck aja lah, nasib kan gue diomelin sama bini juga nggak apa-apa lah, stuck lah gitu kan. Pasrah aja lah, mau digimanain udah lah, nasib namanya juga nasib gitu. Nah, kalau yang kayak gitu tuh namanya dia fix mindset, artinya dia stuck aja di situ, gitu kan. Tapi kalau misalkan dalam mindset teman-teman itu ya udah sekarang masalah, gue harus cari solusi. Apa solusinya? Cari itu masalahnya. Apa yang jadi trik masalah? Oh ternyata mininya kurang dikasih kopi, contoh ya. Ya udah, oke kalau kayak gitu kita tanya, ya. Kamu kenapa ngambek gitu? Iya nih aku mau dibeliin kopi, ya nitip kopi juga nggak dibeliin, akhirnya dibeliin. Jadi lebih kepada fokus kepada nyari solusi. Kalau yang tadi Bang Karam itu lebih kayak ya udah fix mindset, artinya sabodo tadi dong. Ya udahlah nasib gue kayak gini, ya udah mau gimana aja deh gitu kan. Nah seperti itu ya. Nah itu contoh kecil ya dalam kehidupan kita ya. Bisa kita terapkan lagi ke beberapa masalah-masalah selanjutnya yang lebih besar lagi ya. Karena teman-teman harus yakin ya, semakin banyak masalah yang menimpa kepada kita, itu semakin banyak juga yang kita pelajari dan kita bisa menghadapi hidup itu lebih tegar, lebih kuat seperti itu ya. Nah di sini tuh kalau yang dalam mindset ya, dia merujuk kepada mindset seseorang yang selalu fokus kepada upaya untuk menumbuhkan kecakapan dirinya. Artinya solusi yang dia kedepankan ya. Oke. Nah kalau yang fixed mindset, mereka tuh lebih cenderung menganggap kemampuan dirinya itu udah fix begini aja gitu kan, dan sulit untuk mengembangkan dirinya. Artinya ya udah pasrah nasib gitu ya. Mungkin ini pembahasan kita pada pagi hari ini memang salah satu sebagai reminder untuk diri saya juga, karena memang terkait pada mahasiswa baru, sehingga ini tuh tidak boleh ada kata pasrah gitu ya teman-teman. Boleh pasrah tapi tidak boleh terlalu larut dalam kepasrahan seperti itu. Nah ini pas saya baca tuh terpukul juga, kena gitu. Kita nggak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh kita tuh gampang menyerah gitu ya. Nah seperti ini, kalau yang fixed minded itu dia lebih tergembok ya, terkunci ya. Kalau yang ground itu dia bukan tertumbuh ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu ya. Artinya dia berkembang. Nah, kalau yang di sini tuh, kalau yang fixed mindset itu dia kayak lebih dia tuh harus ya udah apa adanya, keadaannya seperti ini gitu kan. Terus dia nggak suka ya kayak tantangan kayak gitu kan, karena ya ada sesuatu yang menimpa dia, ya udah nggak usah ditantang lagi
terimain aja kayak gitu. Nah kalau yang grow mindset itu dia harus lebih ya, jadi yang terbaik gitu kan. Dia harus bisa menyelesaikan solusi yang terbaik kayak gitu. Dan bisa menjadikan solusi ya kan yang apa yang dia mau begitu ya. Dan ini ya salah satunya lagi nih tuh mana kritik tadi ya. Nah ini kalau yang grow mindset itu dia selalu mau menerima kritik ya, artinya nggak baperan. Nah kalau yang orang baperan maksudnya kesini ya, dia tuh nggak suka nggak ada feedback atau apa ya, nggak suka lah dengan adanya kritik sehingga kamu tuh males banget tahu orangnya. Emang iya ya, gue males ya. Ya, gue dibilang males. Ya udahlah, orang dibilang males kayak gitu. Itu fixed mindset ya. Tapi kalau grow mindset itu dia, kamu males banget. Masa iya saya males? Wah, oke besok saya nggak boleh males lagi. Nah, seperti itu ya. Nah ini salah satunya ya. Jadi intinya kalau yang baperan, terus dia gampang masuk ke hati itu fixed mindset ya. Begitu ya Mas Sofian? Ya. Oke, di sini ya teman-teman perbedaannya. Grow mindset dengan fixed mindset. Kalau yang grow mindset itu kegagalan grow mindset ya. Kegagalan itu sebagai hambatan menuju kesuksesan yang kita perlukan. Artinya apa? Ya udah, sekarang gue lagi gagal di masalah ini. Artinya Allah sudah menyiapkan yang lebih baik di masa depan gue nanti. Kayak gitu ya. Memang seperti itu ya. Percaya aja deh, Allah itu jauh lebih perencana yang paling baik gitu ya. Itu Allah gitu kan. Terus yang kedua nih, kalau yang itu bilang kegagalan adalah tanda dari ketidakmampuan. Ya gue gagal artinya gue gak mampu gitu kan. Sekarang kita nggak masuk nominasi satpam terbaik. Oh ya udah, artinya gue gak mampu jadi satpam terbaik misalkan gitu ya. Nah itu fixed mindset gitu, contoh seperti itu ya. Siap. Terus yang grow mindset itu kritikan itu dijadikan untuk memperbaiki diri gitu. Oh berarti kalau ada yang kritik gitu kan, the next gue nggak boleh kayak gitu lagi gitu kan. Tapi kalau yang si fixed mindset kalau dia dapat kritik gitu, kayaknya dia mau jatuhin gue deh. Ya udahlah kayak gitu. Mas Sofian kok cepet banget sih? Iya sih, kayaknya siapa mau jatuhin gue dia bilang gue caper gitu kan. Terus ya udah gitu dia baper, nggak mau ketemu sama Siti lagi misalkan kayak gitu. Nah itu fixed mindset gitu ya. Nah terus kalau yang grow mindset itu dia sangat suka mencoba hal-hal baru dan menikmati prosesnya. Artinya sekarang kita sedang menghadapi masalah ya, kita nikmati semua prosesnya sampai terselesaikanlah itu masalahnya, nikmati. Dan dia menikmati saja gitu prosesnya ya untuk bisa sampai kepada yang dia tuju. Terus yang ke fixed mindset sudah selalu merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki dan terlalu takut untuk mengambil resiko. Kalau dia udah misalkan dia sudah stuck di situ Setiami ya, teman-teman ya udah di Setiami gitu, sehingga teman-teman merasa puas dengan kinerja yang di Setiami, sehingga teman-teman untuk melangkah lebih maju lagi takut gitu ya. Oke, terus ada kendala fokus cari solusi. Biasanya kalau di grow mindset, kalau yang ini adalah fokusnya kepada kesalahan ataupun kesulitan ya. Baik. Nah teman-teman, cara mengembangkan gimana sih caranya kalau kita biar mau dapetin si grow mindset itu gimana caranya? Caranya yang pertama harus mengakui ketidaksempurnaan yang dimiliki. Artinya saat kita dapat kritikan, dapat masalah, sadari itu adalah itu masalah kita. Ataupun Pak Sofian, kamu caper banget sih, ya? Oh mungkin saya pernah caper, yang saya pernah lakukan itu ada hal yang menyinggung orang lain, caper. Itu kita akui dulu. Yang pertama harus kita akui ya. Yang kedua, selalu menghadapi tantangan dengan berani. Artinya the next gue nggak boleh caper, gue boleh kelihatan caper lagi. Kan ya, setidaknya gue bisa menjaga hati-hati orang lain, contoh seperti itu ya. Terus perhatikan apa yang dipikirkan dan apa yang diucapkan. Artinya sebelum kita berbicara harus kita pikirkan dulu seperti itu, dan berarti mencari persetujuan orang lain. Artinya jangan kesana kesini nyari solusi. Artinya gini lah, emang bener ya gue caper, emang bener ya gue caper, udah put
serta di diri kita sendiri. Kayak gitu ya. Artinya sebenarnya seperti itu ya cara mengembangkan si calon mindset. Terus ada lagi berusaha memperkuat kelebihan dan memperbaiki kelemahan, ya. Terus selalu terima kritikan dengan terbuka, berusaha selalu menghargai proses dan menggunakan kesalahan orang lain sebagai bahan evaluasi diri. Artinya kalau ada teman yang salah jangan nyalahin. Oke, belajar, gue nggak boleh kayak dia, nggak boleh sampai kayak dia, gitu kan. Dan itu cukup diucap sendiri aja, gitu ya. Nah, teman-teman harus teman-teman ketahui bahwasanya apa yang kita pikirkan, apa yang kita sangka, kita negatif atau positif, itu pasti Allah akan Allah itu akan sesuai apa yang kita pikirkan gitu ya. Ana inda dzanni abdi bi ya. Aku sesuai dengan prasangka hamba padaku gitu ya. Nah, jadi mengajarkan bagaimana seorang muslimnya harus husnuzon pada Allah dan menyikapi sikap roja atau harap kepadanya. Artinya jangan sampai teman-teman terbesit sedikit saja kata-kata negatif ataupun penyesalan ya dari diri kita, sehingga itu akan Allah itu akan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kayak tadi, oke, sekarang lagi ada masalah, gitu kan? Ada masalah, kayaknya susah deh, ini kayaknya bakalan lama deh, ini kayaknya bakalan ribet deh. Ya udah, Allah akan membuat itu ribet, gitu kan? Jadi kalau kita lihat, oh ini masalah, berarti Allah udah mau nyiapin nih setahun ke depan kita akan menjadi masa depan yang lebih baik lagi. Amin. Ya. Jadi dari rangkumannya diskusi kita pada pagi hari ini, saya menyimpulkan ada di dalam hadis ini seperti itu ya. Insyaallah kita sama-sama saling mengingatkan kebaikan ya teman-teman semuanya, dan yang paling pertama itu kita harus saling bersyukur, harus bersyukur, terus nikmatin apa yang sudah didapat oleh kita dan Allah yang sudah kasih kepada kita. Jangan sampai terbesit sedikit pun hal-hal yang negatif ya pada diri kita ataupun di hati sedikit pun ya, sehingga nanti kita kedepannya Allah akan selalu bersama dengan kita semuanya. Amin. Oke, mohon maaf jika ada salah. Mungkin sekian saja peringkasan dari buku Mindset ya yang saya rangkum sangat singkat. Akhir kala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini dia tadi fotonya foto-foto jalan-jalan ya katanya. Kepengen betul Insya Allah mudah-mudahan ya tentu PMB kita bisa jalan-jalan. Diskusi aja Pak. Ya. Oke, terima kasih pada Ibu Anika Suci Badriawan SPDI FH yang telah memberikan materinya yang luar biasa, mindset ya. Itu psikologi. Gimana Mbak? Saya diulang Mbak. Pertanyaannya. Ada rekamannya Pak. Saya rekam Zoom dan. Di YouTube. Mana di YouTube? Nggak tahu. Udah difoto belum Mas? Udah Pak. Jadi tadi apa ya, ada fix. Jadi gimana anunya Pak? Mindset ya. Pak, yang depan tadi Pak. Coba di itu lagi Mas. Nah. Yang tadi aja yang tadi. Growth mindset dan fixed mindset ya. Nah, biasanya mindset itu yang ada di lengan itu. Mindset. Canda aja. Ini Pak tema PowerPoint saya hari ini nih Pak, traveling semua. Healing lama-lama hilang. Karena jangan hilang akal. Hilang duit ya bahasa Melia. Ada yang mau bertanya? Mati ya. Saya deh mungkin mau bertanya deh. Tes. Lo tes. Mungkin 2 pertanyaan Mbak ya. Apa? Jadi tekan-tekan makanya. Diskusi aja kita ya Iya. sama-sama. Nih Mbak, saya mau bertanya nih yang pertama. Curhat aja. Yang pertama nih, kalau kan fixed mindset dan growth mindset tuh.
itu sebenarnya bisa dirubah nggak sih Mbak? Atau misalnya yang orang dari fixed mindset bisa berubah nggak pola pikirnya jadi growth mindset? Atau sebaliknya nih, itu yang pertama. Yang kedua, cocoknya nih karakter misalnya growth mindset. Kan otomatis walaupun setiap orang punya cara berpikir yang berbeda, dia punya juga dong cara untuk mencapai kesuksesan. Dan fixed mindset dan growth mindset pun menurut saya mungkin sama-sama punya peluang yang sama ya untuk sukses. Nah, mungkin caranya atau lewat jalur mana nih Mbak? Misalnya nih, kalau saya growth mindset, saya lebih bisa mengekspresikan atau apa ya, explore diri saya ini di bagian ke bidang mana apa segala macam nih, atau kalau fixed mindset lebih cocoknya dia ke bidang mana gitu. Mungkin itu aja sih Pak. Ya, saudara Anika juga berdiri. Mau disetir. Oke, kalau bagaimana sih, bisa nggak sih kalau misalkan kita tuh sebenarnya awalnya itu fixed mindset ya, artinya agak tertutup gitu kan, terus kayak lebih ke pasrah apa adanya gitu. Bisa nggak sih kita berubah menjadi growth mindset? Sangat bisa ya. Makanya di sini tadi saya sampaikan cara untuk bisa mengembangkan atau menimbulkan rasa growth mindset kita di diri kita, ini salah satunya kayak gitu ya. Memang yang paling itu manusiawi banget ya, apalagi kita ini labil ya, manusiawi banget. Dan yang bisa, dan semua itu yang terjadi kita tuh udah jalannya dari Allah gitu. Allah yang maha membolak-balikan hati seseorang. Nah, dia itu kita sendiri pun sama, sedang dibolak-balikan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Makanya di sini dalam psikologi ya, yang di mindset ini itu lebih kayak kita nggak menyalahkan fixed mindset ya, itu manusiawi. Tapi kita lebih yuk, lu kalau mau sukses gitu kan, lu kalau kayak mau mencapai apa yang lu capai, ya udah nih harus punya growth mindset. Nah gitu, jadi bisa banget itu berubah ya. Dan cara-caranya itu banyak banget ya, dan masing-masing orang itu berbeda. Caranya mungkin untuk menyadari kalau ini kita salah, atau menyadari ini adalah masalah kita atau ketidakmampuan kita. Itu ada yang dia mau menyendiri di pojokan gitu kan, ada yang cukup dia makan yang banyak sambil dia mikir, oh tadi tuh gue salah ya ternyata. Tapi tuh ada yang kayak gitu, dengan makan tuh dia bisa menyadari apa yang dia lakuin gitu tadi gitu kan. Nah itu banyak banget cara-caranya, sehingga yang penting di dalam diri kita tuh mengakui ataupun kita tuh ada ketidaksempurnaan gitu kan, kesalahan kita dalam bertindak gitu. Nah kalau tadi apa di bidang apa tadi masalah kalau growth mindset Lebih cocoknya dia bekerja di bidang apa untuk mengeksplor diri gitu. Misalnya, misalnya nih saya seorang fixed mindset, Baiknya saya ini bekerjanya di bidang apa ya gitu biar gitu. saya buat bisa sukses gitu. Sebenarnya ini tidak ada hubungan dengan bidang-bidangan ya, kalau fixed mindset dengan growth mindset ya. Itu kayak menata ulang hati kita gitu, hati dan pikiran kita gitu kan. Dimanapun teman-teman berada, itu teman-teman tuh ya harus growth mindset, berusaha untuk bisa menjadi growth mindset, jangan sampai menjadi fixed mindset di bidang apapun gitu ya. Karena ini berpengaruh bukan hanya dalam pekerjaan atau bidang, tapi untuk kehidupan kita gitu kan. Dan ini lebih kayak menata ulang hati aja sih, hati dan pikiran kita sebagai manusia gitu kan. Apalagi kalau disambung-sambungkan dengan agama ya, kalau kita terlalu pasrah banget, itu kan Allah juga tidak suka gitu kan. Artinya tidak ada ikhtiar ataupun menganggap rendah hati lah, rendah diri gitu ya. Rendah diri itu juga nggak baik dalam agama gitu ya. Tapi kalau tinggi hati pun juga tidak baik gitu kan. Sehingga sebenarnya growth mindset ini cara untuk bisa menata ulang hati aja sih, dimanapun teman-teman berada itu, di bidang apapun teman-teman bekerja, yang penting growth mindset dan fixed mindsetnya, growth mindsetnya itu tetap harus diusahakan untuk muncul gitu ya. Dicobalah untuk bisa menjadi growth mindset gitu kan. Lagi-lagi kalau misalkan masalah bidang pekerjaan, misalkan kayaknya kurang kesel sama pekerjaan ini ya, itu ya growth mindsetnya itu ya teman-teman bisa mengakui, oh bahwasanya memang saya nggak misalkan ya, saya
kurang cocok nih di bidang ini. Caranya gimana solusinya kalau saya kurang cocok di bidang ini? Contohnya ya, teman-teman bisa diskusikan dengan atasannya, dengan HRD-nya. Saya kurang cocok ternyata di bidang ini. Itu salah satu solusi juga ya teman-teman. Seperti itu. Jadi tidak harus mengikuti apa yang sudah diatur oleh dan nih seperti ini atau dicoba dulu. Ternyata dicoba masih nggak bisa gitu kan. Nah solusinya ya teman-teman bisa minta pengarahan dari atasannya ataupun kepada HRD yang lebih menaungi kepada bidang pekerjaan seperti itu ya. Seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan ini tuh lebih kayak menata hati aja sih atau dengan pikiran kayak gitu. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Atau saya Jadi sebelumnya pakai yang mana, Pak? itu Pak harus growth mindset. Grow mindset. Growth mindset. Mungkin saya mau nanya Mbak ya, gimana tips dan triknya untuk membangkitkan seseorang yang sudah benar-benar drop fixed mindsetnya udah drop banget gitu? Ada nggak misalkan apakah itu hubungi 0809 kah? Saras. Bisa. 08. Kalau udah drop ya, nanti dia kayak udah nggak hilang motivasi ya, karena kan juga motivasi. Kalau yang udah hilang motivasi ataupun dimotivasi ya, saran dimotivasi itu ya memang saran saya harus ada temen yang diajak ngobrol ya Pak. Kadang orang itu ada kok sependiam-diamnya dia tuh ada untuk bisa mengekspresikan kemarahan, ketakutan atau apa itu macam-macam gitu kan. Ada yang suka sosmed dan lain-lain. Nah itu saran saya misalnya ya orang-orang terdekat Bapak ya, kalau memang dia nyaman ngomong sama Bapak ajak ngobrol gitu, diajak. Atau kita tunggu. Biasanya orang itu gini Pak, paling minimal dia nggak mau ngomong sama orang, dia pasti ngomong sama Allah. Berdoa. Biasanya kalau dia punya agama, gitu kan, dia pasti ngomong sama Allah dan di situ solusi sih. Kalau nggak punya agama, Itu banyak banget Pak kasusnya bunuh diri. Solusinya nggak ada yang mau solusinya, tapi memang jadi seperti itu. Jadi kapan Pak penyerahan? Solusinya bunuh diri ya. Kita masih bersyukur ya, kita masih punya agama gitu kan. Minimal kalau dia nggak mau ngomong sama orang tuh Pak, masalah dia terus dia kayak udah down banget, udah dia tuh pasti larinya lagi kemana? Ke Tuhannya, ke Allah gitu kan. Dia bangun di sepertiga malam gitu. Kalau nggak di sepertiga malam ya di pojokan nangis sambil berdoa itu is okay kayak gitu. Itu salah satu cara mencurahkan dia perasaan sehingga itu minimal tenang gitu. Nah tinggal nanti kembalinya kepada diri kita, dirinya dia sendiri. Terlalu berlarut itu membuang-buangan waktu gitu. Jadi lebih baik cari solusi atau ya cari inilah ke teman-teman yang bisa diajak ngobrol minimal gitu ya, besok ada masukan. Walaupun itu sebenarnya aib. Oke, berarti nanti ini ya kalau disuruh maju presentasi, kalau ini jangan pada bunuh diri ya. Ini jelas. Itulah hijau. Disuruh laptop Kan cuma ada ini. dan pada bunuh diri lagi. Ya, oke. Mungkin nambahin sedikit ya. Ini sebenarnya dulu ya pas awal saya ingin waktu strawberry generation itu ya. Saya yang paling awal itu dulu saya mirip kayak gini ya. Saya ceritain yang tentang fixed mindset dan growth mindset itu sebenarnya dibahas juga pada waktu itu di buku itu. Intinya itu sebenarnya gini teman-teman. Bukan berarti gini. Tadi yang perkataan Mas Alfa tadi ya bahwa apakah kedua-duanya itu punya peluang untuk berkembang. Saya pikir kalau fixed mindset itu
tipikalnya ini Mas, merasa cukup di situ gitu. Jadi dia itu sulit untuk berkembang sebenarnya. Jadi itu is not parallel things ya teman-teman ya. Dan it's not a choice. Bukan gue fix mindset aja deh. Karena itu lebih cocok sama diri gue yang nggak kayak gitu. It's not like that cara kita melihat fixed mindset dan growth mindset ya. Yang saya tahu ya seperti ya. Karena kalau seseorang merasa fixed mindset, ya dia itu nggak bisa develop, nggak ada progress. Saya sudah berkali-kali waktu itu saya cerita mungkin ya sama teman-teman bagaimana kepala bagian waktu saya di kantor yang sebelumnya itu karena dia menganut fixed mindset, merasa sudah cukup dengan ini, merasa jadi dia comfort zone namanya. Pernah dengar comfort zone ya? Jadi they feel enough with the situation, current situation, sehingga dia nggak out of the box, nggak mikir ke depannya gitu. Sehingga dia saat pada waktu itu ada gelombang teknologi informasi, sulit mereka untuk update ke itu ya, migrasi ke situ gitu. Jadi karena mereka merasa bahwa yang kayak gitu udah staff saya aja misalnya gitu ya. Toh saya udah merasa udah tua gini. Nah kalau kayak gitu ya udah tinggal nunggu waktu aja kalau mau kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kita tuh harus selalu updating. Itu sifat dari growth mindset itu selalu update. Jadi teman-teman tuh jangan merasa kayak gini loh. Gue mah udah kerjanya di ini aja gitu ya. Kayak misalnya gue apa sih orang cuma di security ya gitu-gitu aja gitu nggak gitu kita tuh jangan kayak gitu gitu ya karena tuh possibilities itu kami tuh kita tuh nggak pernah tahu teman-teman apalagi di zaman kayak sekarang ya kalau zaman sekarang itu tuh kemungkinan tuh akan bisa terjadi di masa depan gitu. Makanya kalau di kita itu sebenarnya ya ini nanti kalau udah selesai PMB akan saya aktifkan lagi kayak misalnya setiap Rabu itu kita ada English Club. Buat apa sebenarnya English Club? Susah-susah sih Pak. Jadi itu tuh untuk updating kita biar kita itu at least ngerti cara ngomongnya sedikit tentang ini. Terus kita belajar ada pelatihan ya setiap hari Jumat itu sebenarnya ada pelatihan teman-teman. Kayak kita belajar PowerPoint, belajar Word, belajar Excel misalnya kayak gitu ya. Karena kayak Mas Aziz misalnya, Mas Aziz itu still young ya. Kemungkinan masih sangat banyak. Kalau dia nggak upgrade diri dia, kasihan. Kasihan siapa? Future-nya dia gitu loh. Ya, jadi harus ada pemikiran untuk growth mindset. Makanya Aziz juga harus ada pemikiran. Gue pokoknya harus S1 gimana pun caranya. Wong aku kerja di sebuah institusi pendidikan kok aku enggak gitu misalnya gitu. Pak, tapi kan caranya gini nanti biayanya gini. Nah, cari apa tuh bantuan lembaga bantuan itu tuh banyak sekali gitu loh. Jadi mikirnya gitu tuh jangan cuman gitu loh. Siapa yang mau biayain gini kayak buntu gitu. Itu fix mindset tuh kayak gitu. Tapi kalau growth mindset itu pokoknya gue harus bisa S1. Gue cari kemanapun gini nih. Mau karena dia kan aktif juga di bela diri NU itu ya. Apa namanya? Baganusa. Apa Mas? Cerita Mas? Ya, Baganusa. Yang ID-nya NU itu apa namanya? GP Ansor. Ansor ya. Nah, Ansor itu kan isinya kan bos-bos bisa dari tua atau nanya Pak Asbi kan Pak Asbi punya relasi-relasi lembaga filantropi, lembaga-lembaga yang memberikan beasiswa ini gitu. Tapi kan itu harus dari diri kita sendiri dong, ya kan? Bukan dari orang lain Mas Aziz. Itu dari diri kita yang ini kita untuk apa tuh namanya ini gitu untuk ya nggak cuma Mas Aziz. Boleh yang lain juga kayak Mas Marlon, why not gitu loh. Mas Marlon tuh belum tua banget loh. Tinggal gimana kita melihat diri kita aja kan gitu kan. Iya. Seperti itu perkara yang kecil-kecil itu seperti itu ya. Bahwa kita itu kalau fix mindset dan growth mindset itu kayak gitu. Kalau buat saya untuk berkembang itu ya growth mindset. Kalau fix mindset itu susah, apalagi di zaman kayak sekarang itu. Jadi seseorang yang introvert itu kalau
dalam keintrovertannya dia itu kalau dia ada growth mindset itu tetap bisa berkembang. Bukan berarti bahwa dia berubah dari introvert jadi extrovert gitu ya. Mungkin agak susah karena dia itu udah sifat given. Tapi dalam keintrovertannya dia, dalam diamnya dia, itu dia ada keinginan tuh misalnya gue harus berkembang, paham ya maksudnya ya. Bukan berarti introvert itu selalu fix mindset, enggak selalu gitu. Introvertnya dia itu tapi dia ada banyak kasus-kasus orang yang diem, kayak yang ilmuwan itu kan diem semua. Si siapa tuh namanya Einstein itu sampai dibilang orang gila kan, tapi dalam kediamannya dia itu ada growth mindset yang luar biasa gitu. Jadi kalau yang kayak gitu ya teman-teman yang diharapkan. Jadi kalau misalnya kita diajak kayak nih, kita itu terjebak di fixed mindset dalam hal apa teman-teman? Dalam hal kayak Excel, Word. Karena apa? Kita merasa cukup dengan yang kita pelajari saat ini. Padahal teman-teman, fiturnya itu amat sangat banyak yang kita belum explore, ya kan? Ya. Banyak banget loh. Excel itu nggak sekedar hanya copy, paste, terus sum. Kita kan sampai itu berhenti kan, stuck di situ kan. Itu yang keilmuan. Lain-lain lagi yang kita fix mindset yang berhenti itu dalam hal apa? Dalam hal ngapalin surat-surat. Kita tuh merasa cukup dengan antara cool ya sampai paling al-hakul takasur itu aja udah mulai banyak yang nggak bisa ya. Yang itu ya, yang mulai iya atau iya, pasti iya banyak. Jadi kita tuh harus growth mindset. Growth mindsetnya itu ya kalau nggak bisa habis 30 juz ya habis juz 30 gitu kan, cuma 30 balik aja kan. Bagusnya sih habis 30 juz ya. Tapi kalau susah ya juz 30 aja. Paling nggak hafal surat-surat di juz 30 gitu. Ya kan? Itu terus kayak doa-doa masnunah harian. Kan kita kan berhenti hanya di doa mau makan, masuk WC, sama doa mau tidur. Masuk WC ya kadang-kadang. Padahal sebenarnya itu banyak. Nah, itu jadi growth mindset itu sebenarnya bisa kita terapkan dalam banyak hal, ya teman-teman. Dan itu nanti bikin kita jadi develop progress gitu. Itu ya teman-teman. Tapi jangan growth mindset untuk urusan istri ya. Jadi satu growth mindset jadi dua. Lain cakatung. Berkembang. Gak dieksplor. Disyukuri aja, istri satu disyukuri. Amin. Itu ya. Punya istri satu disyukuri. Allah lu nambah. Itu pembicaranya malah nggak ada percobaan. Oke, ada lagi. Nanti aja. Itu Ntar dulu lah. berbicara. Jadi semua orang bisa. Oke, jam berapa sekarang? Jam 11 lewat. 11.13. 11.13 ya. Ada lagi teman-teman yang mau menanyakan? Kalau tidak ada, mungkin terima kasih banyak jazakallahu khairan kasih kepada Ibu Adik Suci Berkawan. Lanjutkan dengan pengarahan. Ini Mbak Mikanya